Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari terkasih. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah kita, karena berkat anugerah dan penyertaan-Nya kita dapat berjumpa kembali pada program Saren, yaitu Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga di hari ini, Jumat 28 Juni 2024, bersama saya Yohanes Tugiman. Untuk itu marilah terlebih dahulu kita menghampiri tahta Tuhan dan kemuliaan-Nya untuk memohon pertolongan agar kita mampu memahami firman Tuhan sebagai landasan aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan perkenanan-Mu hingga di hari ini. Jika sejenak kami akan belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai landasan sapaan dan renungan pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 49. Firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Adapun sebagai nats dari firman Tuhan tersebut adalah ayatnya yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Judul yang kami rumuskan berdasarkan bacaan firman Tuhan tersebut adalah Bertekun Mengandalkan Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Daud sangat terkenal dan menjadikan perhatian yang sangat berharga bagi banyak orang, karena sangat menginspirasi bagi banyak orang, terlebih bagi setiap umat percaya. Betapa tidak, Daud adalah anak bungsu Isai dari 8 bersaudara. Daud adalah anak yang berperawakan paling kecil dan dianggap paling lemah oleh saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, Daud ditugaskan oleh keluarga untuk menggembalakan kambing dombanya di padang, sementara yang lainnya menjadi prajurit Israel. Sebenarnya apa sih hal yang menarik dari Daud? Alkitab menyebutkan bahwa hal yang menarik adalah perannya dalam keluarga, yaitu diberi pekerjaan yang sederhana, karena hanya diberi tugas sebagai penggembala kambing domba milik keluarga. Sementara saudara-saudara yang lain menjadi prajurit Israel. Nah, hal yang menarik lainnya adalah kulit dan wajah Daud itu kemerah-merahan, matanya indah,
parasnya elok, dan suka bermain kecapi untuk bermazmur memuji muliakan Allah. Selain itu, hal yang juga tidak kalah menarik adalah Daud sangat handal dalam menggunakan umban batu untuk mengusir dan melawan binatang buas atau pengganggu ternak yang digembalakannya. Kisah Daud menjadi sangat luar biasa manakala bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin dengan Goliat sebagai prajuritnya yang sangat berbadan besar, kuat, dan membuat gentar bagi prajurit-prajurit Israel. Tetapi ternyata Daud yang dianggap dan diperlakukan lemah itu ternyata justru menunjukkan keberaniannya yang sangat luar biasa, keberaniannya yang tinggi untuk melawan Goliat dan melawan orang-orang Filistin. Mengapa Daud menjadi pemuda yang handal dan pemberani? Ternyata tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh keluarga untuk mengembalakan kambing domba itulah yang menjadikan Daud dibentuk oleh Tuhan. Pergumulannya Daud yang senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas hidupnya, ternyata Tuhan berkenan kepadanya. Sebagai pengembala, tentu saja kita tahu, dan Daud ini sudah terbiasa harus menempuh jarak yang perjalanannya tidak pendek. Daud harus melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh untuk mengantar kambing dombanya agar dapat tempat-tempat yang banyak rumput dan banyak air sehingga ternak kambing domba tersebut tidak haus dan tidak lapar. Kegiatan seperti itu dilakukannya tidak hanya sehari saja, tetapi dilakukan hari lepas hari dan dalam kurun waktu yang sangat lama. Terkadang Daud harus berhadapan langsung dengan binatang buas, yaitu singa dan beruang yang akan memangsa kambing dombanya. Tetapi Daud melakukan pergumulan bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga Daud dapat melawannya. Daud dapat mengusir bahkan membunuh singa atau beruang yang akan memangsa kambing dombanya. Goliat sebagai prajurit Filistin yang terkenal besar dan kuat ternyata dapat dirobohkan dan mati di tangan Daud. Batu licin yang diumban oleh Daud menjadi sarana bagi Tuhan untuk menolong Daud dan bangsa Israel. Goliat mati merupakan suatu peristiwa yang menggemparkan, karena semula prajurit Israel pada takut, gentar, tetapi Daud berani menghadapinya dan bahkan mampu membunuhnya. Hal ini dapat terjadi karena Daud itu ditolong oleh Tuhan. Nah, kita perlu belajar memahami di balik kemahiran Daud dalam memainkan umban batu licin yang dapat membunuh Goliat tersebut. Nah, tentu saja Daud ini melakukan latihan tidak hanya secara serampangan, tidak hanya waktu singkat, tetapi itu dilakukannya dalam waktu yang panjang dengan penuh kerja keras, tidak pantang menyerah. Gagal demi kegagalan itu diulang kembali sehingga berhasil untuk menggunakan umban tepat sasaran. Dan selain itu, umban yang dilakukan oleh Daud ini mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga mampu menembus dari Goliat hingga Goliat mati. Ini terbukti bahwa Tuhan itu berpihak pada Daud dan berpihak pada bangsa Israel. Tangan Tuhan menolong tangan Daud dalam melawan Goliat. Betapa besar penyertaan Tuhan
dalam pertumbuhan perkembangan spiritualitas Daud, sehingga karakter Daud yang sungguh luar biasa karena hanya mengandalkan Tuhan dan senantiasa ingat Tuhan, dan senantiasa dalam kesepiannya itu memainkan kecapi untuk bermazmur memuji memuliakan Allah. Kita yakin juga bahwa di dalam berlatih memainkan umban, tentu saja juga Daud minta pertolongan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah saat ini lawan dan musuh kita adalah bukan sosok seperti Goliat di masa Daud, tetapi persoalan yang kita hadapi, yang menghimpit kita, menghambat kita, menekan kita, itulah yang mungkin harus kita hadapi. Kita mungkin merasa tidak nyaman, kadang-kala jengkel, kecewa, marah, dan lain-lain. Tetapi sudah selayaknya lah kita meneladani Daud untuk bergumul bersama Tuhan. Hal lain yang mungkin bisa menghimpit kita itu justru bisa muncul malah dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, rasa serakah, tinggi hati, sombong, dan nafsu dunia lainnya. Itu tidak jarang justru membuat kita kadangkala menyesal, sedih, kadangkala kita akhirnya membenci diri kita sendiri. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Marilah kita ingat dan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Tanggung jawab, tugas, dan pekerjaan yang harus kita jalani terkadang terdapat banyak hambatan dan tantangan. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita dan mengajak kita untuk kita ini senantiasa supaya dapat melakukan pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita, dan menghadapi segala tantangan-tantangan persoalan yang kita hadapi itu bersama Tuhan. Sehingga manakala kita berhasil, maka keberhasilan itu berkat pertolongan Tuhan, sehingga damai sejahtera dari Tuhan, ucapan syukur itu terus dapat kita lakukan dan kita haturkan kepada Tuhan yang menolong kita selalu. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, persoalan-persoalan terkadang kita rasakan lebih berat daripada kemampuan kita. Tetapi jika kita ingat akan kisah Daud ini, dan manakala kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, pastilah bahwa Tuhan itu akan memampukan kita dan menolong kita, sehingga kita dapat mengatasinya dengan lancar dan tidak ada yang gagal. Kalau toh itu gagal, kegagalan itu akan membuatkan kita menjadi lebih mampu, dan pada ujungnya Tuhan akan menolong kita membawa kepada keberhasilan. Kiranya Tuhan menolong kita selalu. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, marilah kita terima firman Tuhan tersebut dan kita berucap syukur di dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memampukan kami agar kami dapat selalu tekun, dapat selalu berusaha dengan keras dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam mengatasi segala persoalan yang kami hadapi, di dalam kami menjalani tugas tanggung jawab seseharian yang harus kami lakukan, sehingga kami dapat melaluinya dengan baik karena Tuhan menolong dan memampukan
kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah sapaan dan renungan pagi buat kita di hari ini. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus berkati kita selalu. Amin.